Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya di sini dan teman-teman sekalian masih diberikan kesempatan untuk hidup. Salawat berangkaikan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana hadirin sekalian, jika kita imani, jika kita pedomani, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan materi dakwah saya yang berjudul Menjadi Pemuda yang Kuat di Tengah Hidup yang Berat. Teman-teman sekalian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang serba cepat, di zaman yang tidak terasa waktu pergi begitu saja, di mana kita selalu men-scroll TikTok, mengecek Instagram, mengecek pesan, sehingga kita tidak tahu bahwa waktu telah habis. Teman-teman, tanpa kita sadari bahwa dunia ini telah memegang kita, bukan kita yang memegang dunia ini, di mana sehingga kita merasa capek, merasa kosong, dan bahkan tidak tahu bagaimana apa yang akan dilakukan karena waktu terus berjalan tanpa kita sadari. Pernah nggak sih kalian merasa capek, bahkan hampir saja menyerah? Itu karena masalah keluarga, tekanan teman, banyak tugas, overthinking, dan hal-hal yang membuat diri ini semakin lelah. Teman-teman sekalian, kita itu diberikan ujian, bukan berarti tanda kita lemah, tapi kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita teman-teman sekalian yang merasa terus terbebani akan hal-hal duniawi, merasa bosan, bahkan tak tahu ini arahnya kemana. Nah teman-temanku sekalian, masa muda ini adalah masa emas bagi kita para pemuda, di mana masa yang penuh harapan, penuh ide, penuh energi, dan penuh harapan untuk membangun diri ini sehingga berguna bagi diri sendiri maupun orang lain, masyarakat, keluarga, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Dari ayat ini teman-teman mencerminkan, menggambarkan, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada bersama kita. Maka janganlah kita segan-segan untuk meminta pertolongan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kesulitan ini menjadi halangan bagi kita untuk maju, untuk terus berusaha, untuk mencapai cita-cita. Apalagi kita sebagai mahasiswa, banyak tugas, overthinking, bahkan pertemanan pun rusak. Nah, di sini teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana firman Allah juga dalam Quran surah Al-Insyirah, artinya yaitu bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini sudah sangat jelas teman-teman bahwa Allah itu tidak menguji teman-teman kita semua hambanya di luar kesanggupan kita, di luar kemampuan kita dalam mengatasi masalah ini. Intinya kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh gampang putus asa ya teman-teman. Zaman sekarang ini standar hidup seringkali ditentukan oleh hal-hal duniawi seperti like, followers, bahkan konten-konten. Iya, baik mungkin bermanfaat bagi kita semua. Namun teman-teman sekalian, sadar nggak sih
itu kita terlalu sibuk mencari perhatian dunia ini kepada teman-teman sekalian, kepada orang-orang, kepada publik, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya yang perlu kita tarik perhatian itu adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka teman-teman sekalian, janganlah kita sampai mengejar dunia dan melupakan ridhonya. Dimana teman-teman, pemuda yang sejati itu adalah pemuda yang fokus untuk memperbaiki diri, memantaskan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari bahwa pemuda adalah target daripada godaan zaman, di mana media sosial, hiburan, bahkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi ini membuat kita lalai. Ingat teman-teman sekalian, bahwa pemuda yang kuat adalah pemuda yang berani mengatakan bahwa aku mendapatkan semua ini karena jalan dari ridhonya. Banyak dari kita merasa takut mencoba. Karena apa? Karena takut gagal. Padahal Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya itu lebih banyak ujian, hambatan, kesulitan yang mereka dapatkan daripada kita. Maka kenapa kita tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita, bahwa sabar itu perlu. Sabar itu adalah jalan utama. Begitu juga dengan para sahabat, itu menjadikan landasan bagi kita bahwa kita sebagai pemuda zaman sekarang harus bisa menjawab tantangan sekarang, harus bisa menguasai nafsu kita dan juga hal sebagainya. Yang penting adalah usaha, bukan hasil akhir. Janganlah pernah takut untuk melangkah, karena setiap usaha akan dinilai oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah. Itu sebenarnya hasil yang diinginkan oleh setiap hamba. Masa depan pemuda adalah masa atau yang dimulai dari hari ini. Maka hari ini menentukan bagaimana kamu di masa depan. Maka jalanilah setiap proses ini dengan penuh ikhlas, penuh sabar. Insya Allah ini akan berguna untuk dunia dan akhirat kita. Teman-teman sekalian, hal kecil yang perlu kita lakukan yaitu adalah dengan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menjaga pergaulan pertemanan ini, dan juga tentunya berbakti kepada kedua orang tua kita. Janganlah kita menunggu untuk sempurna, karena langkah pertama yang membuat kita menjadi sempurna. Sebelum saya menutup materi dakwah saya ini, saya berpesan untuk kita semua sebagai pemuda. Teman-temanku sekalian, jangan sia-siakan waktu kamu, jangan sia-siakan waktu kalian teman-teman sekalian, waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Janganlah kita tergoda akan nafsu duniawi ini teman-teman. Dari saya untuk kita semua, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas kita untuk menjadi pemuda yang kuat, pemuda sejati, dan pemuda yang taat. Pemuda yang kuat adalah pemuda yang dapat meningkatkan kualitas dirinya, tapi tanpa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah video dakwah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.